Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergerak lah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya, ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami goes to kampus di UGM. Tidak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang kok ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah, begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Pratikno memang dikenal ahli dalam bidang kebijakan publik, politik desentralisasi, dan politik keuangan negara. Jabatan selama 2 periode telah menghilangkan etika yang diembannya sebagai akademisi. Meskipun ia telah mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum, namun usai menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu. Bahkan politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Nah, ini bentuk lain ancaman ke kampus. Ya, pertama, ramai-ramai memberi gelar kehormatan. Ini yang dilakukan oleh kampus juga ya, dua sisi jadinya. Kita lihatlah, ada begitu banyak kampus yang lebih dari satu, buat saya sudah too much ya. Memberikan gelar kehormatan, entah itu profesor, entah itu doktor kehormatan kepada politikus. Itu yang benar politikus, bukan politisi. Kenapa? Karena kelakuannya kayak tikus gitu ya. Dan politikus ini akhirnya banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor gitu. Dan kita tahu kemudian penelusuran kami yang sudah berulang kali diulas di majalah Tempo, bahwa mereka ini ada lobby-lobby, memberikan uang dan lain-lain. Ya, kalau kita bicara ada orang-orang yang sangat tidak layak ya. Ada yang jurnalnya, artikel yang dia publish itu terindikasi tidak dia bikin sendiri, tapi kemudian bisa mendapat gelar profesor. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Pratikno diduga telah melanggengkan kekuasaan sang majikan. Bahkan, Pratikno pun terseret dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain memuluskan Gibran menjadi capres yang belum cukup umur di MK, manuver Pratikno juga menyasar partai. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan tanggapan-tanggapan dari para netizen di seluruh Indonesia.
Baik, yang pertama dari saudara kita Sili, semoga cepat terbukti kebenaran masalah ini supaya yang salah cepat dihukum mati. Nah, ijazah SMP sampai UGM harus dibawa secepatnya. Jokowi jangan ditunda-tunda, Polda Metro pelindung ijazah palsu. UGM namanya sudah busuk gara-gara Rektor Ova Emilia dan jajarannya tidak mau jujur, terus menutupi ijazah palsu Jokowi. Nah, untuk UGM kalau cuma 100 triliun, kecilan UGM kan hanya melaksanakan permintaan. Nah, dari saudara Andri Saputra, dia mengatakan jangan berhenti berjuang untuk membuka kedok kebohongan dan penipuan Muldongo. Nah, suap lagi, laporkan pencemaran lagi, itulah kelicikan tunda pengadilan. Dari ijazah SD, SMP, dan SMA S1, bawa saja Pak dan buktikan jika itu benar. Nah, saya juga yakin tidak ada ijazah asli Jokowi. Kalau ada mungkin sudah pasti ditunjukkan di publik karena orang itu suka bohong. Nah, dari saudara kita Fitri S3B, kemungkinan sidang ijazah palsu berakhir tahun 2050. Nah, di mana matahari sudah terbit sebelah barat. Sangat ruwet masalah ijazah selembar saja. Mantap Pak, pelan-pelan tapi pasti kebohongan dan kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Karena Tuhan lebih tahu segala dan pasti akan dapat balasan dari Tuhan atas kebohongannya. Nah, tunjukin saja Pak, jangan akan-akan, langsung tunjukin biar jelas. Tuntaskan kasus ijazah aspal yang bikin kisruh dan menuakan mengganggu jalannya pemerintah. Nah, dari saudara kita Ingai Patri, sebaiknya seorang mantan presiden memberikan contoh yang lebih baik dengan rakyat tentang jujuran. Nah, datang saja, tidak usah di pengadilan. Semoga ijazah itu benar-benar terungkap dan secepatnya Bapak Jokowi dilengsarkan. Fakta atau kebohongan akan terungkap, Tuhan Maha Adil akan tahu segalanya. Dari saudara kita Arifah Riba, andaikan Jokowi dulu kuliah benar-benar, tidak bakalan akan sampai melakukan pemalsuan ijazah sampai bayar para pembelanya triliunan. Tanpa dengan muter-muter mencari pembelaan mudah saja, namun tinggal tunjukkan ijazahnya pun selesai semua. Nah, dari saudara kita Mustafa, ya, mantap Pak, kejar terus sampai Jokodok dilengsarkan dari dunia ini. Nah, mantap buat Bang. Lanjutkan itu, Ova Rektor UGM dihukum yang berbohong. Nah, fokus saja di ijazah Jokowi, tidak lalu tangkap si Jokowi ataupun si Mulyono itu. Dari komentar saudara kita Hasainomex, lanjutkan perjuangan, kebenaran pasti akan menang. Sebaik-baiknya bangkai dipendam akan tercium juga. Begitu juga dengan ijazah palsu Jokowi akan tercium dan kita lihat sendiri nantinya. Nah, dengan Jokowi dilaporkan ke polisi oleh Termul semakin membuat Prabowo gemeteran melawan Jokowi. Kalau Prabowo merestui ijazah palsunya si Jokowi diungkap, alamat para Termul bakal mengkuliti hasil kecurangan kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 yang lalu. Nah, anehnya di sini teman-teman, memang ijazah S1 bisa ada karena ijazah SLTA Surakarta tidak ada. Yang digugat kata Suginur, gawat. Lanjutkan Pak sampai terbukti kebenarannya. Terus semangat para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dari saudara kita Marda Mardani,
Negara Kesatuan Republik Indonesia buat gaduh lagi yang paling runyam dan pusing tambah menjijikan lagi. Hanya narasi pembenaran langkah dan fakta, tapi jauh dari kebenaran. Nah, langkah dan fakta sebetulnya masalah ini remeh dan gampang, tapi dibuat susah dan rumit karena ada skenario besar untuk hancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Nah, di sini para pejabat dari semua ini sebetulnya sudah pada tahu teman-teman, tapi pura-pura tidak tahu dan pura-pura tuli begitu saja. Semoga manusia yang zalim di muka bumi Negara Kesatuan Republik kita ini dikasih ampunan khilaf dan dosanya. Hemat saya kalau para aparat hukumnya hanya manusia yang sekarang tidak makan terungkap. Nah, para pejabat mau dan rela menipu dirinya sendiri dan mau jadi pengkhianat negara kita dan mau jadi pelacur politik hanya utamakan jabatan dan menterinya saja. Walaupun saya kena dampaknya, sejarah akan terulang, hancur hanya aktor dan eranya yang berubah. Nah, kita lanjutkan dengan komentar saudara kita yang lain. Jokowi, ijazahmu benar-benar palsu. Sekolahnya digorong-gorong, ya wajar saja. Nah, cek ini ngomong apa, dipanggil pengadilan malah mangkir begitu saja. Aneh bin ajaib negeri ini, cuma selembar ijazah bertahun-tahun diperiksa oleh konstitusi yang terkait. Nah, siap-siap para mahasiswa dinaikkan bayaran kuliah untuk mendapatkan 1.000 triliun. Di mata saya tampilkan. Yang penting jangan omon-omon saja ataupun hoak, tapi buktikan kepada masyarakat dan seluruh hakim. Jokowi memang ijazahnya palsu, fotonya udah berbeda gitu aja, penegak hukum tidak becus, taunya uang saja, dasar penegak hukum PKI, saya rakyat kecil kerja, saya pun petani. Baik teman-teman, itulah komentar yang sudah saya bacakan setentang dengan video yang telah teman-teman tonton sebelumnya. Jika teman-teman juga memiliki pendapat yang lain, silakan meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.